Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok kecerdasan buatan ingin melakukan presentasi terhadap proyek yang sudah kami kerjakan dengan judul analisis algoritma klasifikasi untuk diagnosis diabetes dengan membandingkan KNN, decision tree, dan naive bias. Oke, baik. Di sini ada our team kami yang terdiri dari Karmia Putri, kemudian ada saya Niputu Alvina Putri, kemudian ada Amelia Intan Sursika Ayu, dan yang terakhir ada Arneta Nirwana Putri. Oke, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini kami mengambil tema diabetes sesuai dengan judul, lebih tepatnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terus meningkat secara global dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius jika tidak didiagnosis secara dini. Analisa dataset klinis dengan atribut seperti glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, riwayat keluarga, dan usia menjadi langkah penting dalam proses klasifikasi resiko diabetes ini. Penelitian yang kami lakukan ini bertujuan mengevaluasi metode klasifikasi untuk menghasilkan diagnosis yang cepat dan akurat guna mendukung pencegahan komplikasi diabetes. Kemudian di sini ada tujuan yang kami lakukan. Tujuan yang pertama yaitu menggunakan dataset klinis, yang dimana dataset yang berisi atribut utama seperti kadar glukosa darah, tekanan darah, indeks massa tubuh atau BMI, dan faktor risiko lainnya yang relevan untuk diagnosis diabetes. Kemudian yang kedua itu ada validasi model menerapkan metode K-fold cross validation untuk mengevaluasi keandalan hasil model dan menghindari overfitting. Kemudian yang ketiga, evaluasi performa, yang dimana di sini digunakan untuk mengukur performa model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta memvisualisasi hasilnya untuk membandingkan efektivitas setiap algoritma. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, pemilihan algoritma terbaik menentukan algoritma klasifikasi yang paling efektif untuk diagnosis dini diabetes berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi. Jadi di sini algoritma machine learning yang kami gunakan itu ada tiga. Yang pertama K-nearest neighbor atau KNN, yang kedua decision tree dan juga naive Bayes. Yang pertama algoritma K-nearest neighbor atau KNN itu menghitung jarak antara data uji dengan data latih menggunakan matriks jarak Euclidean. Nilai parameter triple K yang menunjukkan jumlah tetangga terdekat divariasikan untuk mencari konfigurasi terbaik. Model KNN memanfaatkan normalisasi data agar perhitungan jarak lebih optimal dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi KNN bergantung pada pemilihan key triple yang tepat. Selanjutnya itu ada algoritma algoritma decision tree yang dimana metode ini memanfaatkan algoritma berbasis pohon keputusan, di mana data dibagi berdasarkan informasi gain dan entropi untuk menentukan atribut yang paling relevan. Percobaan dilakukan dengan berbagai kedalaman pohon atau depth untuk menemukan pengaturan terbaik. Kemudian evaluasinya menunjukkan bagaimana kedalaman pohon mempengaruhi akurasi prediksi. Selanjutnya ada algoritma naive Bayes yang dimana merupakan algoritma probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini mengasumsikan bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain. Meskipun asumsi ini tidak selalu realistis dalam kasus nyata, dalam eksperimen ini, naive Bayes diimplementasikan menggunakan distribusi Gaussian untuk memodelkan data numerik. Model ini sangat sederhana dan cepat dalam melakukan prediksi sehingga sangat efisien untuk dataset besar. Oke, selanjutnya di sini kami akan melakukan penjelasan terhadap code yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu melakukan import library yang di mana dia menggunakan pandas untuk mengolah dan membaca data. Kemudian ada NumPy untuk operasi matematis atau manipulasi array. Kemudian ada tabulate yang di mana digunakan untuk mencatat data dalam format tabel. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Kemudian ada Scholar untuk melakukan
algoritma machine learning, dan processing. Yang terakhir itu menggunakan warnings untuk menonaktifkan pesan peringatan yang mengganggu. Kemudian code selanjutnya yaitu membaca dan mencetak dataset, yang dimana dia menggunakan df sama dengan pd.read csv def.hit, yang dimana di situ code-nya berguna untuk membaca dataset dengan format CSV, kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data untuk melihat struktur data. Kemudian melakukan print ukuran data df.shape def.info, itu dia akan menampilkan ukuran dataset, jumlah baris dan kolom, memberikan informasi tentang kolom, tipe data, dan nilai kosong atau missing value. Kemudian dia melakukan cetak duplikasi data, mengecek duplikasi data, itu ada df.duplicate.value counts, itu dia mencetak apakah ada baris yang duplikat dalam dataset, kemudian dia menghitung jumlah data yang duplikat dan tidak duplikat. Kemudian dia melakukan static data. Static datanya itu df.outcome.valueCountage. Dia melakukan menghitung distribusi data berdasarkan kolom atau outcome-nya. Kemudian df.core itu dia menghitung kolerasi antar kolom. ABS itu mengambil nilai absolut kolerasi. Kemudian short values itu mengurutkan korelasi dari terbesar ke terkecil. Kemudian dia mengambil fitur dengan korelasi tinggi. Jadi dalam code-nya itu dia memilih 4 kolom dengan kolerasi tertinggi. Kemudian mendapatkan nama-nama kolom tersebut, membuat data frame baru yang hanya dengan kolom terpilih. Kemudian dia melakukan visualisasi distribusi data, yang dimana dia menggunakan distribusi atau histogram untuk keempat fitur yang dipilih. Terus sns.hisplot itu dia membuat grafik histogram. Kemudian KDE true itu menambahkan kurva padatan pada histogram. Kemudian dia membagi dataset. Membagi datasetnya itu X-nya itu data inputnya atau fitur yang dipilih, kemudian Y itu label targetnya. Kemudian dia melakukan normalisasi data. Normalisasi data itu dia menyelaraskan dulu data sehingga berada dalam rentan 0 sampai 1. Kemudian dia menghitung parameter normalisasi dari data latih dan menerapkannya. Kemudian menerapkan normalisasi yang sudah dihitung ke data yang akan diuji. Kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasi model. Evaluasi model di sini itu ada code model.predict. Itu menggunakan model untuk memprediksi data yang diuji. Kemudian akurasi underscore score itu menghitung akurasi model. Kemudian menggunakan precision score itu untuk menghitung presisi atau akurasi prediksi positif. Kemudian ada recall underscore score itu dia nanti akan menghitung recall atau kemampuan menangkap semua yang positif. Kemudian ada F1 underscore score itu menggabungkan presisi dan recall dalam satu metrik. Sama yang terakhir classification report itu menampilkan laporan klasifikasi yang lengkap. Selanjutnya di sini kami melakukan klasifikasi yang pertama menggunakan algoritma KNN, di mana algoritma ini mesin learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan prinsip mencari tetangga terbesar dari data yang ingin diprediksi. Karena di sini kami mendefinisikan 3 neighbor atau tetangga data tertinggi tadi dengan menggunakan data training. Selanjutnya kami PNN classifier ini untuk mendefinisikan model PNN yang mengambil 3 tetangga saja tadi. Selanjutnya dilakukan ini dan kami kita memprediksi model yang sudah terhadap data testing tadi, dan nanti kami akan membuat sebuah label confusion matrix dengan label jumlah diabetes dan tidak diabetes. Di sini kami melakukan visualisasi terhadap confusion matrix tadi dengan title confusion matrix dan prediksi. Di sini ada prediksinya dan ini yang sebenarnya. Di mana dari hasil ini menunjukkan model KNN menunjukkan performa klasifikasi dalam memprediksi 2 kategori, yaitu
diabetes dan tidak diabetes dengan 102 true positif, 37 false negatif, 38 false positif, dan 44 true negatif. Model ini menunjukkan akurasi yang cukup baik meskipun terdapat kesulitan untuk membedakan antara kedua kelas karena dari jumlah kesalahan prediksi ini tadi. Dan di warna palet ini untuk membedakan prediksi. Selanjutnya di sini kami membuat nilai daftar nilai IK dari 1 hingga 9 untuk k-nearest neighbor. Selanjutnya kami melakukan inisialisasi daftar untuk menyimpan matriks evaluasi. Setelah itu kami melakukan iterasi untuk setiap nilai IK. Di sini kita membuat objek klasifikasi KN dengan jumlah tetangga 4. Selanjutnya kita melalui model KNN tadi menggunakan data yang disediakan. Selanjutnya kita menyimpan hasil evaluasi tadi itu ke dalam matriks. Di sini ada visualisasi nilai K terhadap saturasi. Di sini kami mengatur untuk ukuran grafiknya. Ini untuk nilai K di sumbu X dan Y, saturasi di sumbu Y. Ini untuk label-labelnya, di mana dalam hasil akurasi KN ini menunjukkan fluktuasi akurasi model seiring dengan perubahan K dari 1 hingga 9. Dengan akurasi tertinggi itu sekitar 0,73 di sini pada Q5. Nah, Q5 dan Q8 ini juga menunjukkan kenaikan. Dan sementara itu nilai terendah itu pada Q3 di sini terlihat metriknya menurun sekitar 0,69. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu nilai T yang secara konsisten memberikan performa yang terbaik. Selanjutnya, setelah itu kami membuat objek K-Board classifier dengan jumlah tetangga Q5 dan melatih model KNN-nya lalu diprediksi labelnya. Setelah itu, kami membuat data frame dari dictionary yang berisi nilai K dan metrik evaluasinya. Ini untuk menunjukkan data K, akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan di sini kami menampilkan data frame yang telah dibuat. Di mana tabel ini menunjukkan hasil evaluasi KNN untuk berbagai nilai K mulai dari 1 hingga 9 di sini. Setiap baris mencakup nilai K dengan metrik evaluasi yang relevan. Di sini ada akurasi, precision, recall, dan advanced score. Metrik ini memberikan gambaran tentang performa model di mana akurasi menunjukkan proporsi prediksi yang benar, precision menggambarkan keauratan prediksi, recall untuk mengukur kemampuan model dalam menangkap semua kasus positif, dan advanced score untuk harmonisasi antara precision dan juga jadi tabel recall. Di sini kami dapat melihat perbandingan langsung antara metrik untuk setiap nilai K. Kemudian di sini kami memakai hasil dari klasifikasi dalam algoritma KNN dengan menunjukkan akurasi yaitu 75%. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang algoritma deteksi. Yang di sini kami pertama-tama mengatur kedalamannya di code DT sama dengan detection tree classification itu kami mengatur kedalaman tree-nya kan detection tree-nya dengan kita ngaturnya itu 3 karena 3 itu karena kalau nggak diatur dia bakalan terjadi komplikasi atau datanya itu bakalan numpuk. Kemudian di sini ada visualisasi tree ini. Ini kan di sebelah kiri ini ada tiga akar ke bawah sesuai yang sudah kita atur sebelumnya. 1, 2, 3 kayak ada 3 level gitu. Kemudian di sini ada hasilnya yang akhir. Kemudian di sini ada untuk memvisualisasikan confusion metricnya yaitu confusion metric atau heat dalam bentuk heat map seperti yang menjelaskan tentang KNN tersebut. Ya mirip penjelasannya sampai akhir.
Kemudian di sini ada akurasi berdasarkan decision tree itu sekitar 0,72. Sekian, sekian, sekian. Kemudian di sini ada code untuk membuat objek pengklasifikasian dan melatihnya di DT Decision Tree Classification Max Depth. Terus yang di bawah ini Y underscore corporate ini untuk memprediksi data ujinya. Kemudian code yang akurasi append ini untuk menyimpan evaluasi matriks tersebut. Berikut akurasi DT code ini untuk memvisualisasikan seberapa akurasi decision tree ini. Data tersebut disajikan dalam bentuk line chart dengan range 9. Kemudian di sini untuk membuat data frame dan menampilkan data dengan akurasi tertinggi. Kemudian ini hasil akhirnya di mana klasifikasi decision tree ini menghasilkan akurasi sekitar 0,7229 dengan precision 0,7297, recall 0,333, PSR score 0,4572 dengan klasifikasi report seperti yang sudah ditampilkan ini. Kemudian berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, hasil klasifikasi decision tree itu sekitar 72%. Selanjutnya itu kode untuk mengklasifikasi algoritma Naive Bayes, di mana yang pertama itu kode untuk klasifikasi Naive Bayes. Selanjutnya nb.fit ini digunakan untuk melatih model Naive Bayes dengan data training. Selanjutnya kita akan memprediksi terhadap data testingnya. Selanjutnya kode ini digunakan untuk conversion matrix ke Naive Bayes, yang dimana akan menampilkan metrik Naive Bayes conversion, yang dimana matriks ini menunjukkan hasil klasifikasi data diabetes dan tidak diabetes. Sebanyak 127 sampel diklasifikasikan benar sebagai tidak diabetes. Sementara 51 sampel diklasifikasikan benar sebagai diabetes. Namun, terdapat kesalahan klasifikasi di mana 23 sampel tidak diabetes diprediksi sebagai diabetes dan 30 sampel diprediksi sebagai dan 30 sampel diabetes diprediksi sebagai tidak diabetes. Conversion matrix ini membantu mengevaluasi performa model, terutama dalam memahami akurasi dan kesalahan klasifikasi. Selanjutnya, kode selanjutnya itu untuk membuat objek pengklasifikasian dan melatihnya. Selanjutnya, kode tersebut digunakan untuk memprediksi data uji dan kode terakhir ini digunakan untuk menyimpan evaluasi matriksnya. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan nilai depth atau kedalaman terhadap akurasi. Ini merupakan visualisasi Naive Bayes yang memberikan gambaran tentang bagaimana kedalaman model mempengaruhi tingkat akurasi prediksi. Grafik ini membantu untuk memahami hubungan antara kedalaman model dan kemampuan model dalam mengklasifikasi data dengan benar, sehingga dapat digunakan untuk memilih kedalaman optimal yang menghasilkan akurasi terbaik pada grafik tersebut. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menampilkan klasifikasi report untuk matriks evaluasi Naive Bayes, yang dimana akan menghasilkan hasil klasifikasi Naive Bayes yaitu sebesar 77%. Oke, baik, di sini penyampaian selanjutnya yaitu kesimpulan di mana algoritma Naive Bayes itu memberikan performa terbaik dalam klasifikasi diagnosis diabetes dengan akurasi 77% berkat kemampuannya menangkap pola dari data sederhana dan kecepatan pemrosesan yang tinggi. Sebaliknya, KNN dan Decision Tree itu memiliki akurasi yang lebih rendah, masing-masing 75 dan 72%.
KNN kesulitan dengan dataset kompleks, sementara decision tree itu meskipun mudah diinterpretasikan, tapi tidak sebaik naive Bayes. Oke, berikut ini pembagian tugas selama pengerjaan proyek. Yang pertama itu ada Karunia Putri. Nah, yang Karunia Putri itu membuat code bagian KNN, menyusun jurnal, dan PPT. Terus saya sendiri di Putu Alpina Putri itu melakukan pre-processing, menyusun jurnal, dan juga PPT. Kemudian ada Amelia Intan Surska Ayu membuat code decision tree, menyusun jurnal, dan juga PPT. Kemudian ada Arneta Nirwarna Putri itu membuat code naive Bayes, menyusun jurnal, dan PPT. Jadi keseluruhan tugas yang kami buat tuh secara keseluruhan tuh hampir sama, Bu. Cuman bedanya ada di buatan code. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.